Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Cerita kali ini datang dari Mas Eko di Brebes, menceritakan pengalamannya di tahun 2006. Waktu itu Mas Eko masih pacaran sama Mbak Sri. Kalau sekarang Mbak Sri udah jadi ibu dari anak-anaknya Mas Eko. Cuman sewaktu mengalami kejadian ini, Mas Eko masih pacaran sama Mbak Sri. Di salah satu hari, udah cukup larut, kisaran jam setengah 11 malam, Mas Eko dapet telepon dari adiknya Mbak Sri, ngasih kabar kalau Mbak Sri masuk ke rumah sakit gara-gara kecelakaan. Kecelakaan apa? Kata Mas Eko kan penasaran. Ya udah Mas, sini aja dulu. Jadi Mas Eko buru-buru pergi ke rumah sakit. Ternyata memang bener, Mbak Sri lagi dirawat di instalasi gawat darurat. Nah, setelah ya didiagnosa segala macam sama dokter, akhirnya Mbak Sri dipindah ke ruangan rawat inap. Nah, disitulah baru ya Mas Eko mulai nanya-nanya. Mbak Sri pun udah mulai sadar, biarpun dia agak lemes gitu kan, tapi ya sadar. Terus ada beberapa luka di badannya Mbak Sri, terutama di lututnya. Jadi ceritanya Mbak Sri, dia itu mau beli nasi goreng karena perutnya lapar. Nah, habis beli nasi goreng, ya dia mau pulang, bawa motor emang agak kenceng. Karena perutnya lapar, terus nasi gorengnya ada kan, masih anget gitu. Sama aromanya nasi goreng, ya perut kan tambah keroncongan lagi. Jadi pengen buru-buru nyampe ke rumah, mau makan nasi goreng ini. Nah, pas lagi di jalan, lagi kenceng-kencengnya, nggak tahu dari kanan kirinya lagi tiba-tiba ada kucing hitam nyebrang. Kucingnya besar kata Mbak Sri. Kucing ini nyebrang, akhirnya Mbak Sri ya banting setir, ya nabrak pembatas jalan. Kayak gitu kejadiannya, jebret. Ya Mbak Sri udah nggak inget lagi. Habis itu dia dibawa ke rumah sakit sama warga. Nah, oh gitu kata Mas Eko kan, iya kejadiannya kayak gitu. Oh ya udahlah, kalau kayak gitu ya biar Mas tungguin di sini jagain kamu, kata Mas Eko kan. Jadi Mas Eko ya nungguin Mbak Sri, keluarganya Mbak Sri juga ada di situ, adiknya Mbak Sri ya ada. Cuman Mas Eko kan ngerokok ya. Orang biasa ngerokok kan dari tadi cuman minum air putih, terus ya minum air putih lagi, nungguin Mbak Sri kan, ya lama-lama mulutnya kan pahit, pengen ngerokok. Akhirnya ya izin sama Mbak Sri, Dek, Masnya mau ngerokok dulu ya, keluar. Oh iya Mas, katanya. Akhirnya ya Mas Eko pun ya keluar. Cuman karena Mas Eko baru di rumah sakit itu, jadi masih bingung nih jalan keluarnya lewat mana. Mas Eko nggak ngeliatin petunjuk apa tanda-tanda yang ada di atas tuh, nggak ngeliatin. Cuman kemana ya, kiri apa kanan, kiri aja lah, nebak-nebak aja gitu. Jadi Mas Eko jalan ke kiri, yang lewatin koridor-koridor rumah sakit yang panjang gitu kan, lorong-lorong. Ternyata mentok itu nggak ada jalan keluar bagian belakang rumah sakit. Lah, ini mah kayaknya nggak ada lokasi buat ngerokok nih di sini, nggak bisa buat ngerokok. Di mana ngerokoknya ya? Ya udahlah balik lagi aja. Kayaknya di bagian depan dia, kata Mas Eko. Kalau enggak ya di luar lah, di bagian luar rumah sakit. Di situ kan pasti ada warung, yang rokok aja di situ. Pikir Mas Eko kayak gitu kan. Mas Eko jalan. Nah pas jalan tadinya nggak ada, sekarang ada. Di situ ada perawat, cuman pria, lagi megang korek api, cekres mainin korek api tuh, cekres. Didatengin sama Mas Eko, permisi Pak. Oh iya kenapa Mas? Numpang tanya mau ngerokok di mana ya? Oh Masnya mau ngerokok, jangan di sini. Kalau mau ngerokok di sini nggak boleh ngerokok. Ayo sini, mari saya antar ke ruangan tempat ngerokok. Oh emang ada gitu, kata Mas Eko. Ada, makanya ayo ikut sini. Jadi ya diajaklah Mas Eko ke satu ruangan. Nah ruangan itu ya memang bagian dari rumah sakit. Nah pas dibuka, di dalamnya banyak juga orang lagi ngerokok. Mungkin ada sekitar 5 orang lah, laki-laki semua lagi pada ngerokok kan. Nah di sini aja Mas. Dilihat juga ya memang ruangan itu nggak ada ininya, nggak ada bangsal-bangsalnya gitu, ngeplong aja kayak gitu ya buat ngerokok. Akhirnya Mas Eko ya duduk di situ, ngerokok sambil mencet HP kan, baca SMS. Ya zaman segitu kan YouTube belum ada ya. Jadi cuman baca SMS, terus ya udah dikantongin lagi HP-nya sambil ngerokok.
Sampai akhirnya ya habis 1 batang, Mas Eko keluar dari ruangan itu. Nah, mau jalan ke kamarnya Mbak Sri lagi kan. Pas di tengah jalan, Mas Eko baru inget kalau HP dia sama rokoknya itu ketinggal di meja tadi. Alah, ketinggal kata dia. Jadi dia balik lagi. Balik lagi ke ruangan itu. Mas Eko buka pintu ruangan smoking area tadi, smoking room tadi. Nah, pas Mas Eko buka, Mas Eko ini sampai nutup lagi. Dia kira dia salah masuk ruangan. Kenapa? Karena pas dia buka, yang namanya asbak, orang-orang pada ngerokok itu udah pada nggak ada. Loh, kok ini salah masuk ruangan kayaknya, kata Mas Eko. Tapi bener di sini lokasinya. Saya masih inget tadi tuh di sini lokasinya. Nah, dibuka lagi sama Mas Eko. Ya iya, jadi ruangan yang dimasukin sama Mas Eko itu ruang mayat, kamar jenazah, ruangan mayat. Di situ ada mayat-mayat yang ditutup sama kain. Kok ruang mayat ya? Kalau memang bener tadi saya ngerokok di sini, harusnya handphone sama ya bungkus rokok saya ada di meja. Ternyata bener ada. Oh iya, itu bener ada di meja situ. Nah, Mas Eko kan jalan masuk ke situ, jalan tek tek tek, nggak tahu kenapa jantungnya Mas Eko nih berdetak kencang, deg 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 deg, ya mau ngambil rokok aja kayaknya ya deg-degan banget gitu kan. Sampai ya rasa-rasanya Mas Eko tuh ngerasa ada langkah kaki lain di belakang dia. Nah, Mas Eko makin deket, ada yang ngomong di belakang Mas Eko nih, "Mas, boleh minta api?" katanya. Mas Eko ya spontan langsung nengok ke belakang. Ternyata di belakang nggak ada siapa-siapa. Cuman Mas Eko tuh ngerasa di situ kayak ada orang yang lagi ngawasin dia. Jadi Mas Eko nggak berani mau ngambil rokok sama handphonenya nih. Mas Eko malah lari keluar, bener-bener lari. Ada suster pakai baju putih kan. Nah, habis itu ditanya, "Pak, kenapa lari-lari?" Bu, suster, aduh, minta tolong apa? Tadi saya ngerokok di ruangan itu, handphone sama rokok saya ketinggalan. Loh, kok kenapa ngerokok di situ, Mbak? Itu Pak, nggak boleh, di rumah sakit ini nggak menyediakan ya ruangan buat ngerokok. Kalau mau ngerokok silahkan di luar. Iya, saya nggak tahu. Tadi di situ banyak orang yang ngerokok, ada bapak-bapak, ada yang pakai baju perawat juga. Lagian saya ke situ tadi ada yang nunjukin. Nah, rokok saya sama handphone saya ketinggal. Pas saya mau ambil, ternyata ruangan rokok itu berubah jadi kamar mayat, kata Mas Eko kan. Nah, si suster itu cuman nahan ketawanya. Kayaknya seolah-olah ini bukan kejadian pertama kalinya. Ya udah Mas, ayo saya temenin buat ngambil, katanya kan. Jadi ya bener ya Sus? Iya, ayo saya temenin. Nah, jadi ya ditemenin sama suster ini. Mas Eko masuk ke ruangan itu ya memang kamar mayat. Di situ banyak mayat yang ditutup sama kain. Nah, Mas Eko yang lewatin mayat-mayat, terus ngambil handphone sama rokoknya. Nah, Mas Eko kan berbalik lagi ya, mau keluar. Susternya itu ya masih senyum aja. "Ayo Sus, ya udah Masnya di depan aja, nanti di belakang takut," katanya kan. "Oh iya Sus, makasih." Nah, Mas Eko ya jalan di depan. Ya kedengeran suara langkah kakinya suster nih di belakang ngikutin Mas Eko. Kletuk, suara sepatu pantopel gitu kan. Nah, jadi Mas Eko kan yang buka pintunya dulu gitu. Pintu ruangan itu dibuka sama Mas Eko. Mas Ekonya keluar, pintunya sengaja ditahan sama Mas Eko, mempersilahkan susternya keluar gitu kan. Cuman pas Mas Eko nahan pintu ini, ternyata di dalam itu udah nggak ada siapa-siapa. Harusnya tadinya ada suster, karena suster kan di belakang Mas Eko. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Di situ Mas Eko langsung merinding, nggak tahu lutut nih rasanya lemes. Ya pintu kamar mayat itu ditutup lagi sama Mas Eko. Mas Eko nih mau lari udah nggak bisa lagi, kakinya terlalu lemas. Akhirnya Mas Eko ya cuman jalan aja nyampe ke kamarnya Mbak Sri. Di bangsalnya Mbak Sri itu Mas Eko cerita sama keluarganya Mbak Sri. Akhirnya kata keluarganya Mbak Sri, "Ya udahlah kok, kamu pulang aja sana, nggak usah nginep di sini, nanti besok pagi kesini aja." "Iya Pak." Akhirnya ya Mas Eko pulang. Nah, besok paginya kan Mas Eko ke situ lagi. Terus sama keluarganya Mbak Sri kan dimintain tolong buat nebus obat ke apotek gitu. Nah, Mas Eko ke situ. Mas Eko ngeliat denah rumah sakit
dilihat, dicari-cari, ternyata ya ruangan tadi malam Mas Eko ngerokok itu ya memang kamar jenazah, kamar mayat, bukan smoking area. Di situ nggak ada smoking area. Terus Mas Eko nanya sama adalah yang jaga apotek itu, Bu, saya mau tanya, tadi malam emang pakai seragam putih-putih ya susternya? Nggak ada Mas, di sini yang pakai seragam putih itu cuman dokter aja. Kalau suster pakainya ya biru-biru kayak gini. Nggak ada, kecuali zaman dulu katanya ada seragam warna biru, cuman ya dulu. Emang Masnya kenapa? Nggak apa-apa, kata Mas Eko. Nah, yang dilihat sama Mas Eko itu tadi malam susternya pakai seragam putih, soalnya kayak gitu. Berarti ya memang yang ditemuin sama Mas Eko nih kayaknya ya bukan manusia. Ceritanya pun ya selesai sampai situ aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah dengerin cerita ini sampai detik ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Saya Mang Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.